nanti kalau udah lihat begitu udah ya orang kayak gitu mah malam Senin mah dinikmatin aja. Jalanan becek tapi nggak hujan. Ini udah kepiur nih. Hujannya udah gerimis nih. Di sana enggak ya tadi ya? Iya, gerimis nih. Ini yang kacang hijau ini mas yang sama kita dulu suka nama tadi mas sama es buahnya enak juga tapi nggak tahu mas. Tahu ini aja dagang masih sama. Hujan di malam Senin. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 17 pelanggaran yang dilakukan 3 pasang calon pada Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan telah dikantongi oleh Bawaslu. Dari 17 terdapat 5 pelanggaran tertinggi dan pelanggaran ranah pidana. Informasi selengkapnya disampaikan saat ini, saudara. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang ini telah menginventarisir kasus laporan terhadap pendukung serta pasangan calon di Pilkada terdapat 17 laporan pelanggaran yang dilakukan oleh 3 pasangan calon yang berkontestasi dari 7 laporan selatan. Dari jumlah tersebut, dari 7 laporan warga itu hasil temuan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan 3 temuan dari Panwascam. Dari 17 laporan yang masuk, dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dan administrasi masih mendominasi. Dari sejumlah kasus pelanggaran tersebut, terdapat 5 kasus yang diselesaikan melalui Gakumdu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Ahmad Jazuli mengatakan semua kasus sudah ditangani. Allah menyampaikan, memberitakan kabar gembira, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah, berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga dan ampunan, surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu rekan data, jangan sampai kita mengorbankan surga yang luas. Surga itu dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis Qudsi, qala Allah Azza wa Jalla, a'dadtu li'ibadis salihin. Allah berfirman, kata Allah, a'adtu li'ibadi, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku as-salihin, yang soleh. Apa itu? Ma la ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya. Wala uzunun sami'at, kenikmatan yang belum pernah telinga mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai
kita korbankan kenikmatan dunia yang tidak seberapa, kenikmatan dunia yang sekejap, yang nisbi, yang temporary, seperti rekan data kendaraan di jalan tol tengah hari bolong, jarak 100-200 meter di depan sepertinya ada melihat air, ada terlihat api, ada terlihat minyak. Setelah kita datangi ternyata tidak ada itu. Itulah dunia. Itulah kehinaan dunia. Fata morgana, nisbi, temporary. Sedangkan Allah akan menyediakan untuk hamba-hambanya yang saleh kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, yang telinga belum pernah mendengarnya, dan hati belum pernah terbetik sedikit pun. Itulah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang cerdas pasti akan memilih kenikmatan yang tiada tara, kebahagiaannya hakiki, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ada kebahagiaan, ada, tapi sifatnya temporer, tapi sifatnya nisbi, tapi sifatnya menipu. Contoh, belakangan ini rekan data, banyak orang rame-rame ingin jadi bupati, karena katanya jadi bupati itu bahagia, senang dan enak. Ternyata setelah jadi bupati masuk bui sebentar, nggak sampai 5 tahun. Hari ini banyak orang rame-rame ingin menjadi wali kota. Dikiranya enak jadi wali kota. Setelah jadi wali kota belum 5 tahun masuk penjara. Sebentar. Hari ini banyak orang rame-rame ingin menjadi ketua partai. Dikira enak jadi ketua partai, tahu-tahu masuk sel. Ada kebahagiaan, tapi ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi wali kota sebentar 5 tahun, paling 2 periode 10 tahun. Jadi bupati 5 tahun, 10 tahun. Jadi gubernur 5 tahun. Itu kalau nyampe. Kadang-kadang 10 tahun. Jadi presiden, pikirannya enak. 5 tahun, 10 tahun. Tetapi akhirat khalidina fiha abada. Kebahagiaan akhirat adalah selama-lamanya. Surga selama-lamanya. Tidak ada lagi. Begitupun yang di neraka juga sama. Khalidina fiha. Mereka juga selama-lamanya. Maka orang yang cerdas, dia akan memilih dan memilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah. Indahnya surga. Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat Allah akan mendatangkan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Allah akan mendatangkan manusia yang paling bahagia hidupnya di dunia, tetapi dia menjadi ahli neraka. Saking bahagianya saudaraku rekan data, itu uangnya luar biasa.
sangat cantik memikat. Kadangkala jumlahnya sampai 4, saking kayanya. Ibarat kata sarapannya di Jakarta, makan siangnya di Singapura, uangnya di Los Angeles, bermalamnya di saking kaya, bahagia, orang paling happy di dunia. Maka Allah akan memanggil orang ini. Yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli. Allah akan datangkan orang yang paling bahagia di dunianya, yang paling kaya, yang paling pejabat, yang paling berpangkat, tetapi dia ahli neraka. Kenapa? Menghalalkan segala cara, dengan cara membuli orang, dapat duit 4 juta setiap bulan menjadi buzzer. Haram itu uang. Memfitnah orang, membuli orang, menghina orang. Apalagi yang dihina itu orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima dari buzzer, ya. Bikin orang itu lain. Haram itu uang. Allah akan datangkan orang yang paling bahagia jadi ahli neraka. Kemudian setelah dipanggil itu orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat itu, kata Rasulullah, fayusdagu finnari sabaqatan. Kemudian kepala orang itu dicelupkan ke dalam neraka sesaat, seperti ikan satu-satu muncul di permukaan air, seperti ikan lele. Berapa detik? Sekian detik. Jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling happy di dunianya, rekan data, Allah akan datang. Kemudian dicelupkan di dalam neraka. Kemudian Allah bertanya, "Tsumma yuqalu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu?" Wahai anak Adam, apa engkau pernah melihat kebahagiaan, kebaikan dalam hidup? Apa engkau pernah merasakan kenikmatan? Jadi orang yang paling kaya, paling happy, paling senang di dunia, ditanya kepalanya dicerupkan. Fayaqul, la wallahi ya Rabb, la wallahi ya Rabb. Itu hanya sekecelupan kepalanya masuk seluruh kalimat-kalimat hilang, banyak. Termasuk luas raya 13,7 banyak. Termasuk kasus kepala, termasuk PLTU, termasuk EKTP 2,2 triliun hilang tanpa bekas, termasuk kasus Hambalang 200 miliar, itu tidak ada apa-apa. Setelah kepala orang yang koruptor tadi, kepala orang-orang yang bahagia tadi dicelupkan ke dalam neraka sepenuhnya, hilang Ini semua orang naik kebahagiaan. sepeda motor kedinginan, nah udah nggak gerak-gerak. Nah, kayak mama kemarin. Tidak tahu. Bandingkan Berarti mereka dulu. surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya karena perasaan. Tentu orang yang cerdas, dia tidak akan tertipu dengan dunia itu. Ya silahkan Anda berbuat seenaknya, seenak udel. Silahkan uang negara dikorupsi, triliunan silahkan. Tapi ingat, semua terbatas. Anda makan cuma satu piring sekali makan. Sehari paling 3 kali makan. Kemudian setelah Anda nanti mati, wahai yang makan uang rakyat dengan seenaknya,
seenaknya dewe. Ya, kuburan Anda, walaupun rumah Anda luas 3,2 hektar, tetapi makam Anda tetap 2x1. Tidak akan Anda bawa, yang Anda bawa yang dunia sesaat sebentar, Ngapain, Dek? selama-lamanya. Dek? Kenapa? Saya tidak akan mengorbankan surga yang seluas langit dan bumi hanya mengejar dunia yang sebentar, dunia yang sesaat, dengan mengharapkan segala cara. Waliyah. Mutiara kan? Kalau kau sedekahkan lebih baik, sedekahkan lebih baik. Tapi yang hafal ayat ini, jangan yang minjam. Ini sekarang yang jadi masalah yang hafal ayat ini minjam. Kamu bayar kapan? Wa anta sayyidun wa lakum. Yang hafal ayat itu yang ngasih pinjaman. Terang banget itu. Banyak orang salah hafal ayat. Yang mana? Tadi yang dari arah sini. Nanti sama-sama tidak bisa Putih masuk itunya surga, lampu. Pak Ustaz. Yang berusaha Yang baru kan model putih. kalau sudah diikhlaskan, maka dia dapat pahala. Mudah-mudahan yang sudah ikhlas jangan gugat lagi. Yang berutang mampu tapi nggak mau bayar, memberi utang ikhlas. Bagaimana Pak Ustaz? Di dalam hatinya Anda ingin mengambil harta orang dengan cara batil, ris itu, zulm, aniaya, maka ingat di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi kalau kau zalim kau akan dituntut di hadapan Allah. Nanti siapa yang aniaya dia akan memikul. Dulu punya utang panci, di akhirat mikul panci. Jangan heran nanti di akhirat ada yang mikul bakwan. Yang dulu makan 3 bayar 1. Jadi, walayawalul, siapa yang curang, yang dibima wala yawmal qiyamah, dia akan membawa kecurangan. Nah, ini pemerintah. Masa ada kali ini yang ada belakang ini? 107. Publik Radio Dakta Ujar. Anda masih mengikuti sekolah Islamnya, kami nantikan target. Depannya mobil lawas kok. Apa SMS? Berantem kali. 107. Ini layanan Hitam itu nih. Masalah. pemberi rezeki media bisnis. Kekuasaannya bertambah satu. Berantem kayaknya depannya. Yang depan yang putih itu. Longgar nggak sama sih? Bertambah. Tadi aja di situ keluar dari aspal berarti nggak Salah lihat udah satu kan. asmaul husnanya Allah. Allah Goni. Tadi keluar dari aspal. Biar daus, biar daus, biar daus, biar daus. Ya Allah yang Maha Kaya. Allah yang memberikan kekayaan Ada usah. kepada makhluknya. Coba yang jalan itu. Dia jalan dari sore ya, Dek? Dia Kerjanya dari kepada sore kan? Allah maupun kufur kepada Allah. Rahmannya Allah itu merata. Semua rezeki, bahkan cicak pun yang modalnya cuman mendapat lampung bisa Nah, ini Kak, ya. Tadi pada mau lewat. dia melalui usaha maksimal. Kok Ada ada lewat lewat? perdagangan, ada memang lewat pekerjaan, keahlian. Ada londel mami nengok. Oh, dia tahu dari sana mobil sini mobil. Ya Allah, lihat ini. Ya, maksudnya dia kan mobil ini kasih.
mobil yang dari dalam kan berhenti, kok nggak mau maju, ternyata belakangnya juga ngantri, akhirnya dia yang nyebrangin mobil. Tidur lagi tapi pulang nyalain air atas apa nggak diisi kamar mandi atas nilai syariat, dingin nah. maka Allah akan buat negeri itu jadi Takut ada mobil tuh masih oke. Ya kalau saat sadar kerjaan susah dipersulit